Saudara dan saudari yang terkasih, sekali lagi kita mendengar suatu gambaran akan bagaimana kasih Allah itu kepada manusia yang digambarkan melalui hubungan suami dan istri, yang digambarkan melalui perkawinan yang kita dengar di dalam pewartaan yang pertama. Yesaya telah menulis nubuat ini, saudara dan saudari, apabila orang-orang Israel yang ditawan mulai kembali ke Yerusalem, dan kegirangan hati mereka itu ataupun juga sukacita yang mereka miliki karena telah dibebaskan daripada tawanan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bentuk gambaran kehidupan keluarga, yaitu suami dan istri. Dan Allah telah mengambil bangsa pilihan itu, bangsa Israel, sebagai mempelainya. Jadi hubungan Allah dengan manusia, saudara dan saudari, digambarkan melalui perkawinan. Dan ini telah kerap kali kita dengar di dalam pewartaan sebelum ini, di dalam nubuat yang telah dituliskan oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya. Sebab itu, saudara dan saudari, orang-orang Israel yang kembali ke Yerusalem sentiasa diperkuatkan akan janji sukacita yang akan mereka miliki, karena mereka akan diyakinkan bahwa Allah tetap bersama-sama dengan mereka, Allah tetap menjaga mereka, mengasihi mereka. Kita dengar di dalam pewartaan yang pertama, engkau tidak lagi disebut yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Bangsa Israel sebelum itu, saudara dan saudari, telah ditawan. Kita selalu mendengar cerita ini, dan mereka telah dibawa keluar daripada negeri mereka itu. Dan apabila mereka diyakinkan semula dengan janji bahwa mereka tetap tidak ditinggalkan, maka Nabi Yesaya menggunakan gambaran perkawinan, hubungan suami dan istri, cinta di dalam keluarga itu, yang akan digambarkan bagaimana Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Dan ini akan terus diyakini oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel, bahwa Allah tetap akan menjaga mereka. Sebab itulah janji permulaan Allah kepada bangsa ini. Aku adalah Allahmu dan engkau adalah umat-umatku, bangsa pilihanku. I am your God and you are my people. Semua itu diberikan kepada Abraham. Dan janji itu tetap dipegang oleh Allah untuk sentiasa menjaga bangsa ini. Jadi saudara dan saudari, hidup kita yang kita hidupi sekarang ini juga akan sentiasa diyakinkan oleh setiap firman Tuhan bahwa Allah tetap akan menjaga kita. Malahan di dalam kehidupan rohani kita itu, kita dengar di dalam pewartaan yang kedua, surat Santo Paulus. Surat Santo Paulus kepada umat di Korintus ini kita akan dengar 6 minggu yang seterusnya. Surat pertama Santo Paulus kepada umat di Korintus. Pada 6 minggu yang seterusnya kita akan mendengar surat-surat daripada Santo Paulus. Hari ini, saudara dan saudari, Paulus telah mengingatkan
umat ataupun orang-orang di Korintus tentang karunia-karunia. Yang karunia itu adalah berasal daripada satu roh. Mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada umat ataupun jemaat di Korintus? Karena mereka mempertengkarkan ataupun mempersoalkan siapakah di antara mereka yang memiliki karunia yang terbaik. Maka Santo Paulus menuliskan kepada umat di Korintus bahwa kita mempunyai karunia yang berbeza-beza, tetapi ia berasal daripada satu roh. Kita dengar di dalam pewartaan kedua, saudara dan saudari, mempunyai sebagian kita mempunyai karunia-karunia yang boleh berkata-kata dengan hikmat. Roh memberikan karunia itu. Roh yang sama juga memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang yang lain, roh memberikan iman. Kepada yang lain, roh itu memberikan karunia untuk penyembuhan, mengadakan mukjizat, bernubuat, dan bermacam-macam lagi karunia. Kita melihat diri kita, saudara dan saudari, sudah tentulah kita juga mempunyai karunia-karunia kita sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kita juga mungkin tidak memiliki karunia-karunia yang ada dimiliki oleh orang-orang yang lain. Namun, semua karunia itu berasal daripada satu roh. Mungkin di dalam kehidupan kita zaman sekarang, saudara dan saudari, kita bijak untuk berkata-kata. Kita mampu untuk meyakinkan orang lain dengan kata-kata kita. Kita bijak untuk menggunakan ataupun memilih perkataan-perkataan yang diucapkan dari mulut kita. Adakah karunia yang kita miliki itu kita gunakan untuk membangun kerajaan Allah? Adakah kebijaksanaan untuk berkata-kata itu kita gunakan untuk membangun keluarga? Ataupun kebijaksanaan untuk meyakinkan orang lain itu kita gunakan untuk memfitnah, supaya orang lain lebih percaya, lebih yakin dengan fitnah-fitnah dan gosip. Karena saya mempunyai karunia meyakinkan orang lain dengan hikmat kata-kata. Mungkin juga saudara dan saudari, kita mempunyai karunia, kemahiran kita di dalam teknologi. Tidak kiralah apapun bentuk teknologi yang kita tahu zaman modern sekarang. Adakah kita menggunakan karunia itu untuk membangun kehidupan masyarakat, keluarga, dan khususnya gereja kita? Ataupun kita menyalahgunakan pengetahuan teknologi yang kita miliki? Kita menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ataupun kita menggunakan pula untuk menjatuhkan orang lain karena kemahiran kita. Kita tahu memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain. Mungkin juga kita boleh lihat karunia ini dalam bentuk kedudukan kita, pangkat kita, jawatan kita. Mungkin kita boleh melihat karunia itu seperti itu. Dan adakah kita menggunakan pangkat kita, saudara dan saudari, kedudukan kita, jawatan yang kita miliki untuk membangun kerajaan Allah, membangun keluarga, membangun masyarakat? Ataupun kita gunakan pangkat, jawatan, dan kedudukan itu untuk menjadikan diri kita kaya, menjadikan keluarga kita kaya dengan cara yang salah. Kalau dengan cara yang baik, cara yang tidak melanggar undang-undang, praise the Lord, puji Tuhan. Tetapi jika digunakan dengan cara yang salah, kita akan menyalahgunakan karunia ataupun juga kita akan menyalahgunakan rahmat, hadiah yang kita miliki itu, berkat itu. Sebab itu saudara dan saudari, Paulus di dalam pewartaan yang kedua sangat menekankan bahwa setiap karunia itu haruslah membangun seluruh umat Allah. Dan jangan mempertengkarkan atau mempersoalkan siapakah yang memiliki karunia yang baik.
Saya lebih baik dari engkau dan engkau lebih baik dari saya dan kita lebih baik dari mereka. Tidak. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus ialah kita harus melihat apakah setiap rahmat, karunia, berkat, kemahiran, jawatan, pangkat dan sebagainya yang kita miliki itu telah kita gunakan untuk membangun keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita seturut berlandaskan kepada ajaran gereja. Ini suatu pertanyaan yang membuatkan kita untuk mengambil masa untuk merenung kehidupan pribadi kita, saudara dan saudari. Dan di dalam usaha kita untuk melihat setiap apa yang kita miliki, anugerah-anugerah yang kita ada itu, kita harus melihat apa yang terjadi di pesta perkawinan di Kana. Di dalam pesta perkawinan di Kana, saudara dan saudari, mempelai laki-laki dan perempuan telah kehabisan anggur. Dan Bonda Maria melihat perkara itu. Dan dia menyampaikan perkara itu kepada Yesus tanpa mengarahkan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Peristiwa perkawinan di Kana, saudara dan saudari, kita akan lihat di dalam doa rosary kita, di dalam peristiwa terang yang kedua. Dan peristiwa terang ini telah diperkenalkan oleh Yohanes Paulus yang kedua pada tahun 2001. Dan masuklah di dalam misterium itu peristiwa terang, dan peristiwanya pesta perkawinan di Kana. Apabila kita mendengar, melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur dan diberikan oleh pelayan-pelayan kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta mengatakan ini adalah anggur yang baik. Biasanya pesta akan memberikan anggur yang baik kemudian yang tidak baik. Tetapi kamu telah memberikan anggur yang baik sejak mulanya pesta ini, dan berakhir pesta itu pun tetap mereka merasai anggur yang baik. Sebagian orang menjustifikasikan peristiwa ini, saudara dan saudari, sebagai alasan untuk minum dan bermabuk-mabukan tanpa kawalan. Kita minum, kita tahu. Tetapi kalau sudah tidak terkawal, itu akan membangkitkan masalah. Kalau sudah tidak melihat apa priority, kepentingan di dalam kehidupan, itu sudah menimbulkan masalah. Sebab itu, peristiwa ini janganlah dilihat sebagai alasan supaya kita boleh minum dan mabuk. Tetapi lihat apa yang terjadi di sebalik peristiwa itu. Bonda Maria telah menyampaikan masalah ataupun juga menyampaikan suatu perkara yang tidak mampu diselesaikan oleh tuan rumah pesta perkawinan itu. Dan Yesus di dalam mukjizat yang pertamanya di dalam Injil ini telah mengubah. Dan apa yang dikatakan oleh Bonda Maria kepada pelayan-pelayan itu? Lakukanlah apa yang dia perintahkan kepadamu. Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah. Saudara dan saudari, ada kalanya kita lupa untuk berpaling kepada Bonda Maria untuk menyampaikan masalah ataupun keperluan-keperluan hidup kita untuk didoakan. Keperluan yang diperlukan oleh mempelai ini, lelaki dan perempuan, pesta perkawinan itu karena kehabisan anggur, telah disampaikan oleh Bonda Maria. Kita melihat ini, memahami ini dalam bentuk doa. Bonda Maria mendoakan kita selalu. Dan peristiwa ini mampu kita lihat sebagai suatu perkara bagaimana Bonda Maria mendoakan tuan rumah itu, mempelai laki-laki itu, karena mereka mempunyai masalah. Dan Yesus telah melakukan mukjizat, telah mengubah keadaan, kehidupan di dalam pesta itu. Dan apa yang dikatakan, hal itu dilakukan oleh Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hidup kita, saudara dan saudari, sudah tentulah harus didoakan.
bukan sahaja oleh sesama kita, tetapi juga melalui permohonan-permohonan kita. Dan kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita, menyampaikan kepada anaknya yang tunggal permasalahan kita, mendoakan kita. Dan Tuhanlah, Yesuslah yang akan mengabulkannya. Keyakinan akan doa saudara dan saudari harus dipupuk. Dan melalui doa-doa kita itu, kita akan melihat maksud sebenar apakah karunia-karunia yang kita miliki itu benar-benar kita aplikasikan di dalam kehidupan rohani dan kehidupan doa kita. Dan akhirnya kita akan merasai kasih Allah itu, melihat kita sebagai mempelainya, sebagaimana Allah mengasihi orang-orang ataupun bangsa Israel di dalam kisah perjanjian lama. Semua ini harus berkaitan dan bersangkutan supaya kita menyadari bahwa Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap akan mengasihi umatnya, menjaga kita, meyakinkan kita bahwa penyelenggaraan Allah tetap ada di dalam hidup. Dan Paulus mengatakan bagaimana kita menyadarinya melalui karunia-karunia yang kita miliki. Dan gunakanlah setiap berkat karunia itu untuk membangun, bukan menjatuhkan. Dan akhirnya kita akan datang di dalam kehidupan pribadi dalam bentuk doa dan menyadari bahwa mukjizat akan tetap terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyadari bahwa doa memberi kuasa yang kuat di dalam hidup. Saudara dan saudari yang terkasih, akhir sekali kita sama-sama mau merenung di dalam kehidupan rohani kita secara pribadi. Apakah karunia, apakah berkat, apakah hadiah dari Tuhan yang telah saya miliki dan selama ini tidak pernah saya gunakan, kongsikan, ataupun mungkin saya salah guna. Dan sekiranya itu terjadi, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhan, sebagaimana orang Israel yang telah sebelum ditakluki oleh kuasa besar telah lari daripada ajaran Allah itu sendiri. Namun karena kasihnya tetap mau membawa umat Israel untuk kembali, sebagaimana seorang suami mencintai istri, digambarkan seperti itu. Saudara dan saudari, sekarang kita telah menikmati wine yang terbaik. Adakah kita menyia-nyiakan wine yang terbaik yang kita miliki itu? Adakah kita akan tumpahkan wine yang terbaik itu, ataupun kita mau menikmati anugerah dan karunia itu? Kita renungkan. Amin.